Sobat YouTuber NKRI, jumpa kembali dengan kami dalam bincang kita di seputar politik dan kehidupan sosial dan demokrasi di tanah air kita. Dan kami ingin memberikan penciri dari YouTuber NKRI sebagai sebuah analisis filosofis yang tujuannya adalah kita ingin memastikan konsisten dengan kata filosofia, yaitu mencintai kebijaksanaan. Nah, orang yang belajar filsafat dan ingin menghidupi filsafat itu adalah orang yang ingin memiliki cara berpikir dan cara bertindak yang seimbang antara kritik dengan apresiasi. Kalau kita bisa mengkritik orang lain, maka kita juga harus bisa mengapresiasi orang lain. Kalau kita selalu melihat orang lain itu dengan cara-cara yang tidak elok dan selalu ingin membuat berbagai macam narasi yang di ujungnya kita ingin mengatakan bahwa orang lain itu selalu jahat di mata kita, maka sebetulnya yang kita perlu ubah itu bukan orang lain, tetapi kacamata kita. Karena itu kacamata kritik itu perlu diimbangi dengan apresiasi agar kita memiliki apa yang tadi dikatakan sebagai arti filsafat dari kata filosofia adalah mencintai kebijaksanaan atau mencintai hikmat, sehingga kita menjadi berimbang dalam memberikan penilaian antara kritik dengan apresiasi atau berpikir positif. Itu adalah kecerdasan sosial kita. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membincang perdebatan seru yang terjadi di Rakyat Bersuara yang menghadirkan beberapa narasumber, ya termasuk di dalamnya Roy Suryo yang saya sudah bahas dalam beberapa video-video saya sebelumnya. Silakan teman-teman melihat atau memberi komentar terkait dengan apakah saya memiliki pandangan yang cukup seimbang ataukah ada tendensi lain. Silakan. Nah, yang juga menarik dalam konteks kita bicara itu adalah hadirnya para pengacara, termasuk pengacara Pak Jokowi Rifai Kusumanegara dan pengacara Roy Suryo Refli Harun. Nah, keduanya terlibat dalam perdebatan yang menurut saya sangat seru sekali dan memberi kualitas dari masing-masing atau menunjukkan kualitas dan pemahaman hukum dari masing-masing. Siapa yang bisa menguasai diri atau ada yang terpancing emosi. Kita akan bedah ini teman-teman. Paling tidak kita bisa membuat tajuk atau judul dari video yang ingin saya bahas ini dengan kalimat Rifai Kusumanegara membuat Refli Harun tertunduk, lesu, dan malu karena pemahamannya dikuliti habis-habisan oleh Rifai Kusumanegara. Teman-teman, selamat datang dalam channel YouTuber NKRI, sebuah perspektif filsafat dalam membaca fenomena sosial, politik, dan demokrasi di tanah air kita tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sekali lagi teman-teman, terima kasih untuk atensi, perhatian, dan supportnya untuk perkembangan YouTuber NKRI, dan pastikan kita tetap jaga kecerdasan sosial kita dan kewarasan sosial kita dengan tidak mudah termakan hasutan dari narasi-narasi yang penuh dendam, fitnah, dan kebencian. Teman-teman, kita akan simak apa yang dikatakan oleh Rifai Kusumanegara berikut ini, dan dari sini kita bisa mengukur bagaimana kualitas dari pengacara Pak Jokowi, Rifai Kusumanegara, yang dalam beberapa postingan saya selalu katakan Rifai punya kualitas berbeda dari pengacara-pengacara lain. Ia sangat piawai dan memiliki ketenangan serta argumentasi yang sangat perlu diperhitungkan oleh lawan-lawan, dalam hal ini Roy dan Refli Harun. Kita simak teman-teman. Disampaikan Bang Refli dulu ya, bahwa seolah-olah ini terjadi kriminalisasi. Kalaupun saya, masyarakat juga bisa menyaksikan ya sejak setahun ini apa saja yang dilakukan oleh Pak Roy dan kawan-kawan ya, secara intens, berulang, bahkan semakin hot, terus menuding ijazah itu palsu. Yang mau diintervensi, masih ada kesempatan RG. RG itu tidak hanya di penyidikan,
Di penuntutan bisa, di persidangan bisa. Jadi misalnya nih, mohon maaf, setelah mengikuti persidangan, Pak Roy ternyata melihat, oh ternyata ijazah ini clear, masih ada kesempatan untuk meminta maaf, dan itu juga menjadi faktor untuk nanti hakim akan mengambil keputusan yang seringan-ringannya. Jadi menurut saya, biarkan ini ke sidang, banyak mekanisme yang bisa dipetik untuk bisa kita menyelesaikan ini terkait dengan baik dan tetap memanusiakan manusia. Sekian. Oke, teman-teman, bagian terakhir yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Bang Rifai Kusumanegara ya, bahwa tujuan dari penegakan hukum itu adalah memanusiakan manusia. Jadi bukan untuk malah menghancurkan kemanusiaan atau manusia konkret, yaitu kita semua, baik pelaku ya maupun juga korban yang sama-sama ya dimanusiakan sebagai manusia. Nah, saya ingin menegaskan satu bagian penting yang menurut saya juga ini sering kali dikacaukan ya oleh pandangan-pandangan. Tentu saja pandangan-pandangan itu sangat syarat dengan kepentingan masing-masing, baik dari sisi Pak Jokowi maupun dari sisi Roy Suryo dan tentu pengacaranya, yaitu soal bagaimana mekanisme ini harus dikatakan sah untuk disidangkan. Apa yang disampaikan oleh Rifai Kusumanegara menurut saya sangat mendasar. Mengapa? Karena istilah kriminalisasi yang selalu dimunculkan, dan ini dimunculkan sayangnya itu selalu datang dari kubu Roy Suryo, bahwa mereka adalah akademisi, mereka adalah para aktivis, mereka adalah para peneliti, dan karena itu mereka harus dikecualikan, yang tidak bisa dikriminalisasi. Nah, kata kriminalisasi itu kemudian menjadi seperti rumus atau seperti antidot ya, atau seperti penawar racun untuk mencegah orang-orang ini bisa dipersoalkan terkait dengan pasal fitnah, penghinaan, kemudian pencemaran nama baik dan seterusnya. Padahal seperti yang dikatakan oleh Rifai Kusumanegara, justru kalau kita ikuti sebelum peristiwa ya, konstruksi hukum dan sampai kemudian konferensi pers dari waktu itu Kapolda Metro Jaya yang mengumumkan 8 orang tersangka itu dinyatakan, maka yang paling mendasar bahwa semua peristiwa yang diadukan atau dilaporkan oleh Pak Jokowi kepada polisi itu terpenuhi, artinya bisa dilihat ya, dan itu bukan sesuatu yang tidak ada, dan itu sekaligus memberi pesan bahwa apa yang dimunculkan kriminalisasi itu sama sekali sebenarnya tidak terbukti. Dan karena tidak terbukti, teman-teman, justru yang terbukti adalah bahwa Roy Suryo dan tentu Tiva dan dulu Rismond, tapi sudah mendapat SP3, itu terus-menerus berulang melakukan tindakan yang sama. Bahkan sampai hari ini, ya, glorifikasi, kemudian repetisi untuk menghina, kemudian mencemarkan nama baik itu terus-menerus dilakukan secara sadar dan konsisten. Dan itu semua jejak digitalnya itu ada. Jadi apa yang dilogikakan oleh Refli Harun bahwa ini adalah kriminalisasi itu terbantahkan, dan itu salah satu cara membantahnya itu adalah jejak digitalnya itu masih ada ya, dan bisa ditelusuri, dan itu memberikan fakta-fakta hukum. Artinya bagi para penyidik dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan yang bekerja dalam prinsip criminal justice system dan scientific crime investigation, itu semuanya benar-benar mereka bekerja profesional dan tidak asal menerapkan pasal-pasal tertentu, karena konstitusi kita seperti dikatakan tadi oleh Rifai pasal 28 ayat sekian-sekian yang ia sampaikan itu jelas bahwa negara melindungi nama baik dari warga negaranya, dan itu kemudian ada turunan, dan nama baik itu kemudian dipecah menjadi pasal penghinaan dan fitnah, yang semuanya itu adalah pasal yang ada aturannya dan ada sandarannya pada konstitusi, dan kemudian ketika diterapkan oleh para penyidik Polda Metro Jaya, semuanya berbasis pada apa yang bisa ditelusuri dalam media sosial kita, karena jejak digitalnya itu masih ada. Nah, inilah teman-teman yang menurut saya memberikan pesan kepada kita bahwa polisi tidak ngawur, polisi profesional, dan polisi ya berbasis pada
criminal justice system dan scientific crime investigation sekali lagi untuk membuat Roy dan Tifa itu sampai hari ini bertahan sebagai tersangka. Nah, kemudian ada juga pernyataan Roy Suryo, kalau teman-teman ikuti dalam debat di Rakyat Bersuara itu, ia katakan bahwa harusnya ini tidak perlu disidangkan, ya, dihentikan. Mengapa? Karena yang disidangkan itu adalah sesuatu yang lain, bukan soal ijazah. Nah, ini seperti yang kita sudah bisa baca, ini adalah cara berpikir yang menurut saya lebih mengedepankan prasangka atau buruk sangka terhadap proses pengadilan, karena paling tidak kita semuanya sudah 1 tahun ini terarah pikiran kita untuk juga bertanya, benarkah ijazah Pak Jokowi itu adalah asli atau palsu? Jadi publik juga bertanya-tanya, apakah itu asli atau itu palsu? Jadi kalau misalnya kubu Roy Suryo sudah buruk sangka atau berpikir negatif bahwa sidang itu adalah sidang tidak terkait dengan ijazah, itu salah besar. Mengapa? Karena logikanya Roy Suryo harusnya ada persidangan yang khusus tentang itu, ya. Dan kemudian yang menjadi juru adil atau pengadilnya itu bukan hakim, tetapi pengadilnya itu adalah rakyat. Karena ya sampai kapanpun rakyat tidak bisa melihat. Dan itu diafirmasi juga oleh kuasa hukum lain dari Roy Suryo, yaitu Abdul Ghafur Sangaji. Jadi sampai kapanpun, kata Ghafur, rakyat tidak bisa melihat ijazah itu. Dan kalau kita mau ikuti logika dari Ghafur, maka Ghafur mau mengatakan pengadil dari ijazah Pak Jokowi itu bukan hakim dan bukan persidangan, tetapi adalah rakyat atau masyarakat. Nah, ini juga menurut saya sudah bahas ini mengganggu dan ini merusak tatanan peradilan dan sistem hukum di Indonesia, di mana hakim itu juga bekerja dalam profesionalitas berdasarkan bukti-bukti yang ada. Lalu mereka berdasarkan hikmat dan kebijaksanaan, mereka mencoba menggali informasi sebanyak-banyaknya dan berimbang di antara kedua belah pihak yang bersengketa sampai kemudian dihasilkan sebuah keputusan akhir yang dibacakan di hadapan publik. Nah, jadi sistem hukum kita itu persis seperti yang dikatakan oleh Rifai. Hakimlah yang menjadi juru untuk memutuskan sebuah perkara, termasuk menentukan asli atau palsunya ijazah Pak Jokowi. Jadi ini bukan perdebatan di pinggir jalan sehingga rakyat kemudian disuguhi dengan debat yang bisa jadi masing-masing akan bertahan dengan kebenarannya. Lalu siapa yang bisa memastikan bahwa ini asli, ini palsu? Kalau kita bawa ya ruang pengadilan itu di pengadilan jalanan atau pengadilan masyarakat, dan masyarakat atau publik yang kemudian diminta menjadi juru adilnya, ini menurut saya adalah cara berpikir yang keliru besar dan ini sekaligus menyesatkan. Dan saya sudah katakan sekali lagi, Rifai Kusumanegara dalam konteks ini sangat piawai dan menunjukkan kualitas sebagai pengacara, bahkan ya sangat argumentatif sehingga patahlah argumentasi kubu Roy Suryo yang diwakili oleh Refli Harun yang selalu ya mengatakan ini kriminalisasi dan ini adalah tindakan pemidanaan yang tidak berdasarkan aturan yang ada dan cacat prosedural dan seterusnya. Padahal kalau kita ikuti semua narasi yang berkembang terkait dengan penersangkaan mereka, itu sangat berbasis pada data yang masih tersimpan jejak digitalnya di media sosial kita. Jadi patahlah sudah argumentasi Refli Harun yang dalam konteks ini. Jadi saya selalu senang menggunakan analisis dari Rismond, sekalipun Rismond ini juga bermasalah dalam banyak hal. Pertama, misalnya ia katakan siapa orang-orang yang ikut mengorkestrasi ijazah Pak Jokowi. Yang pertama adalah orang yang mengejar konten. Nah, siapa itu yang disebut Rismond sebagai raja konten, pengacara raja konten? Ya, Refli Harun. Kemudian ada pihak kedua itu orang-orang yang ingin ya mencari popularitas dan datang atau pergi dari satu media ke media lain untuk memberikan pandangan-pandangan dan menjadi narasumber. Siapa orang itu? Ya, orang langsung bisa menjawab Roy Suryo. Kemudian yang terakhir, ada orang-orang yang datang karena ada kepentingan politik tertentu yang kemungkinan ini beririsan dengan
kepentingan politik, dendam, fitnah, dan kebencian. Dan itu diarahkan kepada Pak Jokowi atas banyak regulasi dan kemudian juga banyak keputusan-keputusan yang dianggap tidak menyenangkan beberapa pihak, dan karena itu mereka kemudian bersatu padu dalam mengorkestrasi persoalan ijazah Pak Jokowi. Nah teman-teman, sekali lagi kalau kita ikuti perkembangan kasus ini dan sudah menuju arah yang baik, dan kita dukung para penegak hukum, baik polisi maupun jaksa, untuk sampai akhirnya kita tunggu dalam waktu-waktu berjalan ke depan apakah langsung misalnya P21 ya, ataukah akan ada hal lainnya. Kita masih berharap besar apa yang dikatakan oleh Kombes Budi Hermanto itu benar ya, bahwa pihak kepolisian itu sedang ya akan mencari waktu mengumumkan P21 untuk sama-sama proses ini dibawa ke arah penegakan hukum demi kepastian hukum, agar semua pihak itu kemudian dibantu oleh proses penegakan hukum dan tidak lagi berkoar-koar bahwa ini sepertinya ada kriminalisasi atau ini sepertinya perbuatan jahat dari mantan presiden terhadap rakyatnya sendiri, tanpa pernah introspeksi diri bahwa yang melakukan tindakan ini adalah orang-orang yang bersengaja dalam mengorkestrasi kasus ini, dan sudah masuk secara absolut terjadi fitnah, kemudian pencemaran nama baik, dan manipulasi data elektronik secara tidak bertanggung jawab. Jadi teman-teman nantikan saja waktu-waktu ke depan ini menuju pengumuman P21 mungkin setelah kita merayakan Idul Adha. Teman-teman, sekali lagi selamat merayakan Idul Adha dan semangat di hari ini. Salam YouTuber NKRI.